Kemudian yang ketiga, dalam rangka menjaga bersihnya hati, selamatnya hati dan kesucian jiwa itu, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Zikir dalam pengertian yang khusus maupun zikir dalam pengertian yang umum. Zikir dalam pengertian khusus itu kita mengingat Allah dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah tertentu. Apakah kalimat la ilaha illallah, apakah kalimat alhamdulillah, apakah kalimat Allahu akbar, apakah kalimat subhanallah, apakah kalimat la haula wala quwata illa billah, apakah bentuknya istighfar, astagfirullahalazim dan lain sebagainya. Atau berzikir dalam pengertian yang umum. Sholat itu juga berzikir, baca Quran itu juga berzikir, berselawat kepada Nabi itu juga berzikir, meratib membaca bacaan tertentu yang biasa diamalkan Nabi itu juga berzikir. Perbanyaklah berzikir kepada Allah untuk menjaga keselamatan hati, kesucian hati, sehingga lahirlah kesucian jiwa. Dari situ lahirlah keberuntungan dan ketenangan jiwa. Kemudian yang keempat, sering-sering bertafakur. Sering-sering bertafakur. Sering-sering kita merenung tentang dosa-dosa kita, merenung tentang kekurangan-kekurangan kita, supaya kita menyempurnakan kekurangan-kekurangan itu, menyesali dosa-dosa kita, menyesali kesalahan-kesalahan dan kekhilafan yang barangkali sudah terlanjur kita melakukannya. Dengan bertafakur itulah hati kita akan kembali bersih, hati kita akan kembali selamat. Kemudian yang kelima, jagalah lisan. Tutur kata itu kalau tidak dijaga akan menjadi sumber dosa. Sebab lukanya orang karena tebasan lisan kita itu mungkin sembuh, tapi bekas lukanya tidak hilang. Jadi jagalah lisan agar hati kita itu selamat bersih. Kemudian berbelas kasihlah kepada semua makhluk ciptaan Allah. Jadi atas nama makhluk ciptaan Allah kita berbelas kasih. Sama tumbuhan, sama hewan, sama lingkungan, sama manusia. Semuanya kita berbelas kasih. Kemudian tidak terjebak kepada hal-hal yang bisa merusak iman. Tidak terjebak pada kemurtatan. Tidak terjebak kepada kemusyrikan. Tidak terjebak kepada kefasikan. Tidak terjebak kepada kemunafikan. Itu cara kita menjaga selamatnya hati atau bersihnya hati. Kemudian Syekh Abdul Khaliq Asy-Syabrawi mengatakan bahwa bersihnya hati kita itu harus kita kontrol dengan sering-sering melihat
penyakit hati yang berpotensi tumbuh di dalam hati kita yang bersih itu. Jadi kita harus sering-sering melihat apakah penyakit-penyakit hati itu ada bersemi di dalam hati kita atau tidak. Kalau ada, cepat-cepatlah obati. Apa saja penyakit-penyakit hati itu? Syekh Abdul Khaliq Asy-Syabrawi mengatakan di antaranya adalah ghadab, luapan amarah. Ini yang paling sering terjadi. Susah orang menata rasa amarahnya, sehingga kadang-kadang untuk hal-hal yang tidak layak marah pun marah. Jadi itu harus kita cermati. Yang kedua, hasad, dengki. Ini juga mudah bersemi dalam hati. Kemudian hakdun. Hakdun itu menyimpan luapan dendam. Kalau tersinggung sama orang, bukan maafnya yang dikedepankan, tapi luapan dendam yang disimpan. Itu berbahaya. Kemudian bakhil, kikir, yang akan melahirkan tamak, rakus. Itu juga mudah bersemayam di dalam hati yang tadinya bersih, sehingga akhirnya terkotori. Kibrun, angkuh, dan sebagainya. Termasuk hubul jah wariyasah. Hubul jah wariyasah itu mencintai secara berlebih-lebihan pangkat dan jabatan. Jadi mabuk pangkat, mabuk jabatan, itu bisa merusak hati. Hati yang sehat bisa sakit, hati yang bersih bisa kotor, hati yang selamat bisa celaka. Jadi jangan berlebih-lebihan mencintai pangkat, jangan berlebih-lebihan mencintai jabatan. Pangkat itu sementara, jabatan itu sementara. Kalau saatnya memang sudah tiba, ikhlaskanlah. Tidak perlu kemudian ngoyo, ingin terus berpangkat, ingin terus berjabatan. Karena itu nanti ujungnya akan merusak hati yang bersih. Kenapa hal itu perlu kita cermati? Karena semua aktivitas kehidupan kita itu selalu diawasi oleh Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Asy-Syu'ara, surat ke-62 ayat 218 dan ayat 219. Allazi yaraka hinna taqum. Allah yang memperhatikanmu hinna taqum, ketika kamu berdiri menegakkan salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah pula yang memperhatikan perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Jadi tidak ada yang tidak terperhatikan oleh Allah. Kita berdiri menegakkan salat,
kita melakukan intiqal, perubahan-perubahan gerak di dalam sholat. Kita ruku, kita i'tidal, kita sujud, kita duduk di antara dua sujud. Itu semua diperhatikan oleh Allah. Jadi tidak ada yang luput dari perhatian Allah. Jangan kita pikir karena ada di dalam batin kita Allah tidak tahu. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam surat Ghafir surat 40 ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah itu maha mengetahui pandangan mata khianat. Kita nggak bisa membedakan pandangan mata biasa dengan pandangan mata khianat. Tapi Allah mengetahui mana pandangan mata yang tulus, mana pandangan mata yang biasa, mana pandangan mata yang mengandung pengkhianatan. Allah tahu. Wa ma yukhfi suduru, dan Allah juga maha mengetahui apa-apa yang tersembunyi fi sudur, di dalam dada, di dalam hati, di dalam batin kita. Dan itu harus kita pahami, supaya jangan kita berpikir Allah ini kan di dalam hati. Orang kan melihat zahirnya, batinnya mana tahu dia. Kalau orang iya, tapi Allah sebagai Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta, tidak demikian. Allah maha mengetahui untuk yang zahir dan juga maha mengetahui untuk yang batin, yang nyata maupun yang tersembunyi. Mengingat waktu Isya sudah tiba, saya padai saja sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kurang dan lebih saya memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon ampunan. Adanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.